Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sebelum mulai. Kalau misalnya Abi mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Abi tadi mengucapkannya barusan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti jawabnya Waalaikumsalam. Nah, belum berarti belum nyampe berarti. Nah, Abi sampaikan informasinya. Kalau pakai Assalamualaikum itu, kalau menurut santri itu ada alif lam syamsiah. Nah, kalau yang belum paham kitab enggak, ini ngeri ya. Pokoknya itu menunjukkan sesuatu yang khusus, salamnya itu mesti benar, keselamatan. Kalau pakai assalam, ditujukannya kepada siapa jelas. Kalau assalam, nah bedanya cuma di situ aja. Yang salam dengan assalam. Kalau salam tidak pakai alif lam, kalau yang salam kalau yang salam tidak pakai alif lam, kalau yang assalam pakai alif lam. Nah, berarti jawabannya harus pakai alif lam lagi. Kalau Abi pakai assalam berarti pakai alif lam. Nah, berarti jawabnya juga harus sama, pakai alif lam lagi. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam. Nah, itu doang bedanya. Waalaikumsalam. Kan waalaikum sama assalam, jadi digabung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Cuma begitu doang bedanya. Ya. Nah, jadi kan kalau kita ini mengucapkan salam itu, kalau assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30, begitu juga dengan yang menjawabnya. Nah, kalau kurang sedikit ya nggak jadi 10. Kita mengucapnya misalnya waalaikumsalam, padahal yang lawan bicara kita ini bilangnya assalamualaikum, kita bilangnya waalaikumsalam, berarti ada yang kurang pahalanya. Kurangnya segimana wallahu a'lam. Ya. Kan minimal kita kalau menjawab salam dengan ucapan yang sama, maksimal lebih baik. Nah, kalau ada yang bilang assalamualaikum, nah jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diterusin kepanjangan, wa maghfiratu wa ridwanu, wah panjang. Ya kalau sampai wabarakatuh aja ya. Nah, sampai itu aja. Nanti jangan disindir. Kalau ada yang lewat pakai motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau ceramah di mana Pak? Wah jangan ya. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ala ni'millah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Ya alhamdulillah, tadi pemanasan ya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah, dan juga salawat dan salam tersajikan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para ulama, warathul anbiya wal mursalin, guru-guru kita, dan juga sampai kepada kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, nah itulah nikmatnya diam di majelis taklim. Kalau orang diam di majelis taklim kan mesti nambah ilmu. Kalau orang majelis taklim begitu. Kalau orang diam di majelis taklim tapi ternyata bukan nambah ilmu, hanya sekedar peramalan, nah itu namanya majelis amal. Semacam malam Jumat kita biasa melakukan rutinan, misalnya yasinan, tahlil, ya doa, itu namanya peramalan. Itu bukan majelis taklim, namanya majelis yasin atau majelis peramalan, majelis tahlilan, gitu ya. Nah itu majelis amal namanya, majelis peramalan, beda. Tapi kalau majelis yang sekarang kita lakukan ini adalah majelis taklim, ya. Majelis taklim itu adalah tempat duduknya yang menghasilkan ilmu. Duduk bersama untuk menghasilkan ilmu, itu majelis taklim. Sekali lagi, majelis itu duduk bersama. Majelis ya, taklim ilmu, jadi duduk bersama untuk menghasilkan ilmu, taklim namanya. Taklim. Ya. Ada lagi kalau anekdotnya bercanda taklim, dibentak-bentak sama orang alim. Nah, kalau begitu ya. Kalau mu'alim? Kalau mu'alim itu orang yang berilmu.
ini kita taklim ini sama-sama belajar. Nah, itu dia. Jadi harus menghasilkan ilmu, dan majelis inilah yang sesungguhnya wajib. Apa jenis majelis taklim itu? Pertama seperti ini tausiah, itu majelis taklim. Terus nanti ketika berlangsungnya misalnya Rajaban, itu ada majelis taklimnya. Nah, itulah yang wajib. Terus mana lagi majelis taklim yang bisa disebut dengan majelis taklim? Khutbah Jumat juga itu majelis sebetulnya. Belajar juga kita di situ. Kalau nggak ketiduran mah gitu ya, kalau nggak ngorok, nah, itu belajar kita di situ. Tapi kalau khotibnya bikin tidur ya repot juga sih, nggak salah-salah juga makmumnya. Ya, kalau alhamdulillah, ittaqullah, tidur sudah. Ya, kalau mari jamaah sekalian kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sambil lihat buku, karena mungkin lihat buku. Mari sama-sama kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tidur sudah. Ya, kalau orang yang ngerti sunnah, maka kalau khutbah itu marat ainahu, dia merah matanya, ya, dan keras suaranya, ya, dengan tujuan supaya orang itu tidak ngantuk, karena mendengarkan khutbah Jumat itu suatu kewajiban, wajib loh. Dengarkan khutbah itu gak main-main, wajib. Makanya ya, yang namanya itu sholat zuhur kan rakaat. Kalau hari Jumat menjadi 2. Nah, apa sebab? Because ya digantikan dengan dua khutbah itu. Diganti dengan 2 khutbah. Hari Jumat beda. Yang asalnya 4, di hari lain jadi 2 karena sudah diganti dengan 2 khutbah. Makanya khutbahnya harus 2. Harus 2 kali. Sebab 2 rakaat. Ya. Nah, berarti wajib toh. Kalau kita datangnya terlambat bagaimana? Kalau datangnya terlambat, datang pas adzan kedua lagi. Allahu Akbar, pas adzan kedua ya datangnya. Dengarkan adzan dulu apa salat tahiyatul masjid dulu? Azan dulu. Nah, tapi nanti sudah ada yang naik, ada khutbah. Nah, coba kira-kira gimana? Ada yang paham nggak? Nah, ada yang bilang sesudah sholat Jumat baru. Nah, ada yang bilang sholatnya gimana? nggak ada yang bilang. Nah, ini bingung nggak ada yang bilang. Nggak ada yang bilang. Cuman ada yang bilang. Ada yang bilang lagi. Sesudah sholat. Nah, ini Jumat. Untuk tarawih bingung. Gimana itu? Kang Warno atau siapa? Kira-kira kalau pas adzan ini udah adzan kedua nih. Udah adzan kedua kita masuk. Itu khatib udah ada di mimbar. Ya toh? Nah, kita pas baru datang kita terlambat nih. Mau dengar adzan dulu, apa sholat tahiyatul masjid dulu? Nah, dengar azan dulu. Nah, Sholat tahiyatul masjid. Tapi pas lagi sholat khatib ngomong. Udah naik, udah bunyi. Nah, di Udah UP buka. atau di UP mendingan. Apa? Di UP Mendingan. Ini teman-temannya. Kalau yang namanya itu adzan, menjawab adzan itu sunnah, dengar adzan itu sunnah, tahiyatul masjid juga sunnah. Tapi nanti kalau mendengarkan khutbah wajib. Maka kalau kita milih bisa dua pilihan ya. Kalau kita milih sholat, ya sholatlah cepat-cepat. Tapi tidak mendengar adzan, iya, itulah resikonya. Tidak menjawab adzan, tidak boleh ini. Kalau dengar kedengaran ya, tapi tidak menjawab adzan. Jangan sampai kita lagi misalnya Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar kabira, jangan. Ya, jangan menjawab itu, jangan menjawab adzan. Fokus dengan bacaan salat. Gitu. Kalau milihnya itu, karena kita akan mendengarkan khutbah yang wajib hukumnya. Tapi kalau pilihnya mendengarkan adzan, nah berarti kita kehilangan tahiyatul masjid. Itu aja. Tapi kalau Abi lebih milih, kalau Abi ya
lebih baik ke masjid. Kenapa? Karena kita tidak menghormati masjid, kehilangan menghormati masjid kalau tidak ada masjid. Kan kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila kamu mau ini, kalau kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan dulu duduk di antara kamu sekalian sebelum sholat 2 rakaat, ya tahiyatul masjid. Ya. Kecuali kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya bukan sholat. Bukan sholat. Apa? Tawaf keliling 7 kali. Ya, nah itulah penghormatan kepada Masjidil Haram dan Ka'bah. Itu bedanya. Karena kalau sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di masjid lain. Dan kalau sholat di Masjidil Aqsa, yang masih di tangan orang ini Zionis la'anatullah ya, itu 500 kali. 3 tempat suci umat Islam sebetulnya. Ya, yaitu makanya dalam sabda lagi Rasul pernah menyatakan bahwa la tasubbur rihal illa al-masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidin nabawi. Jangan kamu pergi kemana-mana kecuali sudah pergi mendahulukan pergi ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Itu baik ke India, Pakistan, Bangladesh, pergi itu yang paling utama ke 3 tempat dulu. Yang paling utama itu niatkan, yuk. Niatkan 3 tempat. Waleman, Masjidil Haram harus bisa kita jejaki. Kita harus bisa nikmat ibadah di sana, harus terasa. Kemudian Masjid Nabawi harus terasa di Madinah. Kalau di Haram kan di Mekah, kalau Masjid Nabawi di Madinah. Kalau Masjid Al-Aqsa di Palestina, harus bisa terasa. Niatkan. Jangan ngomong dari mana nih? Nggak beres. Ya, niatkan. Harus saya Allah, tolong ya Allah sebelum hamba Engkau panggil menghadap Engkau, tolong izinkan hamba untuk 7:15 menjadikan p.m. kaki ke 3 tempat itu tadi. Ya, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, dan juga ke Palestina. Tuh, harus diniatkan seperti itu. Kalau tidak diniatkan, keimanan kita tidak bukan. Ya, masa kemana-mana kita bisa selalu niat. Aduh, kayaknya pengen saya ke sana ya, jalan-jalan ke Pulau Komodo ya. Aduh, kayaknya saya pengen ke Bandung ini. Wah, saya pengen ke mana mah Pangandaran kek. Ya, pengen ke Pelabuhan Sukabumi lah. Pengen ke Anyer, ke pantai Karangbolong kek, ke Ancol. Wah, niatnya macam-macam. Aduh, si gana mah ngeunahnya menurang kek. Bisa ini ke tembok Berlinnya, jika mau mengenal bisa ke Menara Eiffel. Wah, niatnya macam-macam. Ya, tapi itu tidak dilarang, boleh. Tapi yang paling utama niatkan ke 3 tempat tadi: Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Itu yang paling utama. Nah, coba niatkan betul-betul dalam hati kita supaya kita bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Jadi kalau itu pilihan ya, pilihan dan tadi ya. Mau tahiyatul masjid atau dengar azan gitu. Insyaallah, makanya kalau pelajaran, kalau kita ibadah sholat Jumat atau apalah begitu ya, upayakan datang tepat waktu. Ya, jangan sampai terlambat. Upayakan juga kita menunggu waktu sholat. Itu yang paling penting, nungguin waktu sholat. Kita merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, dari hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun
wala yasriqu as-sariqu fani hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini telah bersabda, orang yang berzina itu tidak akan melakukan zina, tidak akan melakukan perzinahan kalau ketika dia punya iman. Dia berzina dalam keadaan beriman, dia tidak akan melakukan perzinahan. Kemudian seorang pencuri tidak akan melakukan pencurian kalau ketika dia hendak mencuri dalam keadaan beriman. Dan orang yang mabuk, minum khamr, minum minuman keras, tidak akan meminum minuman keras kalau ketika dia hendak meminumnya itu dalam keadaan beriman lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ya, kalau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berarti ini tingkatannya setelah sahabat atau ulama, gitu ya, tingkatannya ulama. Kalau pakai radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu berarti tingkatannya sahabat. Nah, jadi ini penting ya, penting sekali kita dalam keadaan beriman. Kenapa kok mungkin di antara kita, alhamdulillah ya, waktu muda sibuknya dengan kemaksiatan, ya Pak ya. Waktu muda kita sibuk dengan kemaksiatan, kayaknya jauh dari Tuhan. Sepertinya kemaksiatan ini dilakukannya begitu indah aja. Mungkin ada yang judi, zina, mabuk, ada yang mencuri, ada yang berbohong. Mabuknya juga bukan hanya minum-minuman keras saja, sabu, lengkap, kan? Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Tapi kok kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai detik ini? Nah itu Pak, ini kita mau muhasabah aja, merenungkan nasib diri kita ini, yang sampai kapan Allah alam umur kita ini akan kita jalani gitu Pak. Kalau kita pikir-pikirnya Allah betul-betul Maha Rahman, Maha Rahim ya, kasih sayang, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah ini sama kita sebetulnya. Walaupun istilahnya tunggul dirahut, catang dirumpak, segala dihajar, segala dihantam waktu muda dulu, tapi ternyata Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk diam di mushola syakur ini, diam bertobat kepada Allah. Ini rezeki namanya, wah, dan juga apa yang lainnya, rezeki sebetulnya. Jadi rezeki kita itu bukan melulu kita pikir fulus, uang aja, duit aja, bukan itu. Jangan terpesona dengan dunia. Kalau duit mah ada habisnya, kecuali kalau diinfakkan di jalan Allah. Tapi kalau uang kita cari terus kemudian untuk kebutuhan pribadi, habis sudah. Nah, rezeki pertaubatan ini, para bapak sekalian, rezeki pertaubatan ini adalah rezeki yang benar-benar dari Allah ini, rezeki yang sangat besar. Rezeki berupa iman Islam ini sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita teguh istiqomah
istiqomah dalam iman dan Islam, maka iman dan Islam itu akan membahagiakan kita dunia dan akhirat pasti. Permasalahannya yakin tidak, bahwa dengan iman, dengan Islam kita akan bahagia dunia akhirat. Kalau akhirat iyalah kita yakin insya Allah. Tapi kalau dunia, apakah kita bakalan yakin bahwa di dunia ini kita bahagia dalam iman dan Islam? Itu. Sedangkan banyak orang yang mengatakan bahwa kok Abi ketika saya dekat dengan iman dan Islam, ketika saya berusaha teguh dalam iman dan Islam, kok malah hidup saya jadi makin repot ya, makin susah, makin payah, makin sarong. Kok hidup saya begitu? Makanya ketika orang-orang yang seperti ini ketika dapat kerjaan jadi jauh dari masjid, musola jauh. Jadi jauh aja karena dia berat. Kasarnya kalau saya meninggalkan pekerjaan ini demi musola, demi ngaji, demi taklim, demi sholat, kasarnya ini ya bakalan rugi keuntungan saya. Saya ini keuntungan. Mudah-mudahan Allah maklum lah. Allah disuruh maklum. Ada Wahid. Waduh, Wahid senang Nggak pergi dia. udah. Ngantar Pak ya nanti ya. Ya. Ngantar ya. Di motor ya? Ada motor aku. Ngantar ke rumah ya? Nah, ke rumah. Kali itu? Hah? Tahu nggak? Bukan kamu Serang? Ya, tahu nggak? Tahu lah. Ada. Wahid. Nggak enak. Ini. Hah? Nggak enak. Kenapa? Ini isi cerik. Nggak enak. Curi. Berarti. Nanti diomongin nanti. Wah, Abi nggak jadi. Mana kami ini? Nanti Mau ngomong. balik ke imamnya? Nggak enak Pak. Diomongin. Harunya dia kan udah jadi dai Pemkot. Kalau kita kan dai ilallah ya. Dai ilallah. Kalau dia dai Pemkot. Sebentar lagi juga Hancoyo pilih lagi. Tuh lagi. Nggak bisa Pak. Di sini udah ada dai Pemkot. Ya itulah resiko Pak namanya. Mana ada cuma-cuma orang mau ini ngomongin dari Pemkot di mantap-mantapin 2 juta sebulan. Wah, kalau nggak pengen dipilih lagi, wah, nggak mungkin lah. Nah, selamat menikmati Pak. Oke, dari materi. Tapi masa iya ya? Nah itu apa kita ngomong apa tadi? Wah, yuk mah pohon deui. Dunia. Sampai bunyi oh ya. Ini kan baterainya udah baru ya, udah bagus nih. Pasti bunyi oh nanti. Nah itu ya Pak ya. Nah ujung tahi itu ya. Main tahi itu ya Bu ya. Ya Bu. Pokoknya begitu Bu ya. Betul Bu? Setuju? Akor. Akor kan. Selama apaan ini ya? Palembang mah akor mah yang sekarang itu yang gratisan tuh di depan ada tuh akor. Tapi kalau naik ke Perumnas akor naik akor. Oh itu mah akor. Ya begitu Pak. Nah duduk yang begitu. Jadi orang kalau sudah terlena itu ya begitu. Orang Tuhan disuruh maklum sama dia. Maklumilah ya Allah gitu. Orang namanya saya perlu makan. Jadi seolah-olah perintah Tuhan ini salah. Ada majelis taklim salah. Padahal di sini perlu berkah loh. Asyakur ini demi Allah Pak. Berkah Pak. Asyakur ini. Dari sekian masjid dan mushola yang pernah Abi kunjungi di Palembang ini, ya, ini masya Allah asyakur ini berkah. Tinggal maunya aja. Ilmu udah ada. Mubaliknya ada, ya, ada Abi, Taufik, ada. Tinggal datangnya aja, tinggal maunya aja. Kami yang membimbingnya juga, walaupun dengan ilmu yang sedikit, tapi insya Allah pengennya istiqomah di masjid lain Pak.
Tapi nggak usah cerita ya. Yang tadinya apa namanya ada mubalik, dia dakwahnya itu misalnya dalam sepekan tuh 4 kali misalnya, dikurangi, udahlah Ustaz 2 kali aja lah gitu. Nanti di sini kayaknya jemaahnya malah ada gitu, jemaahnya malah nanti kayaknya ini kalau kebanyakan Ustaz, kalau Ustaznya terlalu keseringan kayaknya malah jemaahnya wah kacau. Kita ganti aja lah yang 2 lagi dengan belajar ini, belajar Yasin tahlil. Ya silakan, nggak apa-apa belajar yang begitu gitu ya. Cuman upayakan dong. Harusnya nambah program, bukannya malah ngurangi program yang ada. Ya Pak ya? Iya, iya. Harusnya begitu. Misalnya di sini nih, di sini ini ada pengajian, ada pengajian. Terus misalnya pengen ngadakan, udah aja Bi, misalnya, misal di sini satu nih. Tapi tausiahnya jangan inilah, jangan tiap malam Sabtu. Itu aja 2 kali, 2 kali Abi, kemudian 2 kali lagi misalnya kita isi sama dikir aja lah, dikir tobat kayak apa gitu. Nah harusnya jangan mengganggu malam yang ini. Belum lain ya. Lebih bagus lagi biar musolanya makmur gitu ya. Ada lagi malam lain, malam Ahadnya kayak, malam Selasanya kayak gitu. Bisa mau atur bersama nih. Ada berapa aja orang jalan terus. Begitu, jangan misalnya orang cuma 3, 6, tahu-taunya berhenti. Kita kan harus belajar istiqomah. Ya, kalau memang mau benar-benar istiqomah, ratib segala macam, jalankan. Begitu ceritanya. Iya. Kata si Empo. Gitu dong. Orang kita ini susah Pak. Susah pokoknya kita mah. Susah Pak pokoknya mah. Ya. Kenapa? Mau istiqomah, mau makanya diminta waktu baca Al-Fatihah